English from Australia, pelajaran nomor 17. Halo saudara pendengar, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan meninjau kembali beberapa kata yang telah kita pelajari dalam pelajaran yang lalu, dalam mana kita berbicara tentang siapa yang berbahasa Inggris dan siapa yang berbahasa Indonesia dalam kursus ini. Di antara kami, ada yang lebih sering berbahasa Inggris dan ada pula yang lebih sering berbahasa Indonesia dan sebagainya. Coba dengarkan apa yang dikatakan Iwan. Hello, listeners. I usually speak English, but I sometimes speak Indonesian. What about you, Rudy? Well, I usually speak Indonesian, but I sometimes speak English too. And what about Chris? He always speaks English. He never speaks Indonesian. Apakah saudara masih ingat contoh-contoh ini? Sebenarnya, ada sejenis urutan mengenai sering tidaknya sesuatu dilakukan dengan kata always di tempat paling atas dan kata never di tempat paling bawah. Chris akan menyebutkan urutan kata-kata itu. Coba dengarkan. Always, usually, often, sometimes, never. Kata yang terakhir ialah Never. yang berarti tidak pernah. Kalau mau, kita dapat menambahkan suatu ungkapan lagi pada daftar tersebut, yakni ungkapan yang berarti jarang. Dalam bahasa Inggris, ungkapan itu terdiri dari dua kata. Coba dengarkan, Chris. Hardly. Ever. Hardly ever. Coba dengarkan kata yang pertama, dan ucapkanlah sesudah Chris. Hardly. Sekarang, coba dengarkan kata yang kedua, dan ulangilah sesudah Chris. Ever. Sekarang, kedua kata itu bersama-sama. Ulangilah. Hardly ever. Jangan lupa, ungkapan itu berarti jarang. Tadi kita menyela percakapan antara Iwan dan saya, dan sekarang mari kita lanjutkan lagi. Saudara tentunya masih ingat, tadi kita sedang berbicara tentang siapa yang sering berbahasa Indonesia, siapa yang hanya kadang-kadang saja, dan siapa yang jarang memakai bahasa itu dalam kursus kita. Well, I always speak English. I never speak Indonesian. And Jane and Don and Helen and Mr. Smart and his wife, they always speak English. And Iwan sometimes speaks Indonesian. No, he doesn't. I disagree. I beg your pardon, Helen? What do you mean? I don't like the word sometimes. Iwan hardly ever speaks Indonesian. And Rudy hardly ever speaks English. Saudara-saudara, seperti kita dengar, Helen dan Chris tidak sependapat. Ya, memang pengertian sering, kadang-kadang, dan jarang merupakan persoalan pendapat, bukan? Apakah tadi saudara perhatikan kata yang berarti tidak sependapat? Coba dengarkan lagi. Disagree. I disagree. I disagree. Rudy hardly ever speaks English. Iwan hardly ever speaks Indonesian. Iwan sometimes speaks Indonesian. Rudy sometimes speaks English. No, I disagree. Iwan hardly ever speaks Indonesian. And Rudy hardly ever speaks English. Well, ask Rudy. Saudara pendengar, saya kira kita sudah cukup mendengar perdebatan mereka. Sekarang, mari kita berlatih dengan ungkapan-ungkapan yang baru ini. Hardly ever. Hardly ever. Coba ucapkan. Sekarang,
Coba saudara ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Helen. Iwan hardly ever speaks Indonesian. Coba saudara ucapkan lagi kalimat itu sesudah Helen. Tetapi kali ini tirukan juga iramanya. Iwan hardly ever speaks Indonesian. Sekarang, Helen akan mengucapkan beberapa pasang kalimat. Oh ya, ada dua kata yang mungkin belum saudara ketahui artinya dalam kalimat-kalimat itu. Coba dengarkan. Go out. Artinya keluar. Dan Complain. artinya mengeluh. Sekarang, coba dengarkan contoh-contoh berikut ini dari Helen. I hardly ever arrive late. I usually arrive at 9 o'clock. Chris hardly ever studies on Saturday night. He usually goes out. Don hardly ever washes the dishes. Jane usually washes them, and she hardly ever complains. Sekarang, coba saudara ucapkan beberapa contoh sesudah Helen dan Chris. Helen hardly ever arrives late. Chris hardly ever studies on Saturday night. Don hardly ever washes the dishes. And Jane hardly ever complains. Nah, untuk memperoleh jawaban seperti kalimat-kalimat tadi, ada dua jenis pertanyaan yang dapat kita ajukan. Coba dengarkan jenis pertanyaan yang pertama. Do you ever speak Indonesian? Do you ever speak Indonesian? Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan lain, tetapi dengan satu kata tambahan di muka kata kerjanya. Ever. Coba dengarkan kata itu lagi. Ever. Ever. Sekarang, coba dengarkan pertanyaan Chris kepada Don. Do you ever speak Indonesian, Don? Maksud pertanyaan Chris sebenarnya ialah, apakah Don pernah berbahasa Indonesia? Coba dengarkan Chris dan Don lagi. Do you ever speak Indonesian, Don? No, Chris. Jadi, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan hanya Yes. atau No. Yes. berarti hal yang ditanyakan kadang-kadang dilakukan. Dan No. berarti hal itu tidak pernah dilakukan. Mari kita berlatih dengan pertanyaan tadi. Coba ucapkan sesudah Chris. Do you ever speak Indonesian? Sekarang, mari kita bertanya kepada Jane, apakah dia kadang-kadang berbahasa Indonesia? Pertama-tama, coba dengarkan pertanyaan Iwan kepadanya. Do you ever speak Indonesian, Jane? Sekarang, coba saudara ajukan pertanyaan itu kepada Jane. Dan ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Do you ever speak Indonesian, Jane? Sekarang, coba ajukan pertanyaan itu kepada Chris. Jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul. Do you ever speak Indonesian, Chris? Do you ever speak English, Rudy? Yes, I sometimes speak English. Saudara pendengar, tadi telah kami katakan
Ada dua jenis pertanyaan yang dapat kita ajukan. Jenis pertanyaan yang pertama dimulai dengan Do you ever? dan pertanyaan jenis yang kedua dimulai dengan How often? kalau kita bertanya dengan ungkapan How often? kita ingin mengetahui apakah hal yang ditanyakan itu dilakukan acap kali, jarang, atau barangkali berapa sering. Coba dengarkan pertanyaan Helen kepada Iwan yang menanyakan berapa kali Iwan menulis surat kepada keluarganya. Iwan tidak akan menjawab pertanyaan itu karena sekarang giliran saudara untuk berlatih bertanya. Jawabannya akan saudara dengar nanti. How often do you write to your family, Iwan? Sekarang, coba ucapkan pertanyaan itu bagian demi bagian sesudah Helen. Dia akan mulai dengan bagian yang terakhir. Siap, saudara-saudara? To your family. Do you write to your family? How often do you write to your family? Dalam jawabannya, seringkali kita menyebutkan dengan tepat berapa kali seminggu atau berapa kali sebulan dan sebagainya. Hal yang ditanyakan itu dilakukan atau terjadi. 3 kali sehari dalam bahasa Inggris ialah 3 times a day. A day, artinya 1 hari. Dan perhatikanlah ucapan 3 times. 3 times a day. coba dengarkan Jane dan ulangilah. 3 times a day. Demikian pula 4 kali seminggu dalam bahasa Inggris ialah 4 times a week. 4 times a week. coba ucapkan sesudah Jane. 4 times a week. Dan 5 kali sebulan ialah 5 times a month. 6 kali setahun ialah 6 times a year. coba dengarkan Chris. He writes to his family 3 times a week. Sekarang Don akan mengatakan berapa sering dia bermain tenis. Coba dengarkan. I play tennis 3 or 4 times a month. Coba saudara katakan berapa kali sebulan dia bermain tenis. Jawablah dengan mengatakan berapa kali, kemudian ulangilah jawaban yang betul sesudah Jane. Siap, saudara-saudara? Three or 4 times a month. Oh ya, ungkapan 1 time, tidak pernah dipakai dan selalu diganti dengan once. Once. coba ucapkan. Jadi, untuk sekali seminggu, kita mengatakan Once a week. Once a week. coba dengarkan dan ulangilah. Once a week. Dan ungkapan 2 times, diganti dengan twice. Twice. Twice a week. coba ucapkan sesudah Jane. Twice a week. Saudara pendengar, dalam bagian yang terakhir tadi, kita mendengar pertanyaan seperti How often do you go to the cinema? susunan kata dalam pertanyaan seperti tadi sama dengan susunan kata dalam pertanyaan-pertanyaan lain yang sudah kita pelajari. Coba dengarkan Helen. Do you go to the cinema? How often do you go to the cinema? Sekarang, mari kita pelajari kata tanya yang baru, yaitu When? kata tanya itu berarti kapan atau jam berapa.
kalau kita ingin mendapat waktu yang tepat dalam jawabannya. Coba dengarkan lagi kata tanya yang baru itu. When? When? Untuk bertanya kapan, pakailah kata itu pada permulaan pertanyaan kita. Helen akan bertanya kepada Chris jam berapa dia makan siang. Coba dengarkan. When do you eat your lunch, Chris? When do you eat your lunch? I usually eat my lunch at 1 o'clock. Coba dengarkan beberapa pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Chris. When do you eat your breakfast, Chris? At 8 o'clock. When do you arrive at the university? At 9 o'clock. Sekarang, coba saudara ajukan beberapa pertanyaan kepada Chris. Coba ucapkan pertanyaannya sesudah Helen. Dan jangan lupa mengulangi pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. When do you eat your lunch? When do you eat your lunch? Sekarang Jane akan bertanya kepada Helen, jam berapa dia melakukan hal-hal tertentu. Coba dengarkan. When do you arrive at the office? I arrive at 9 o'clock. When do you eat lunch? At 1 o'clock. When do you make morning tea? Oh, I make it at about 10 o'clock. When do you make afternoon tea? At about 3 o'clock. Why are you asking these questions? You know when I'm helping the listeners. Oh, I see. Saudara pendengar, kita harus berhati-hati dalam memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, terutama mengenai kata-kata In and at. kita memakai kata In untuk sesuatu yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, in the afternoon. In the morning. In the evening. sekarang coba dengarkan lagi dan ulangilah setiap contoh berikut ini sesudah Helen. In the afternoon. In the morning. In the evening. Kita memakai kata In kalau berbicara tentang bulan. Oh ya, nama beberapa bulan dalam bahasa Inggris sama atau hampir sama dengan bahasa Indonesia, baik dalam ejaannya maupun dalam ucapannya. Coba dengarkan beberapa contoh dalam bahasa Inggris. in May. In September. In October. In December. Coba dengarkan lagi dan ucapkanlah sesudah Helen. In May. In September. In October. In December. Baiklah. Kata yang lain ialah At. dan kata itu kita pakai di depan suatu saat tertentu. Misalnya, At 9 o'clock. At 9 o'clock. coba ucapkan sesudah Jane. At 9 o'clock. Sekarang, coba dengarkan beberapa contoh lagi. Helen arrives at the office at 9 o'clock. She makes morning tea at 10 o'clock. Sekarang, coba ucapkan beberapa contoh sesudah Jane. Siap, saudara-saudara? At 9 o'clock. At 10 o'clock. Berikut ini akan kami berikan sebuah kata lagi yang dipakai kalau berbicara tentang suatu hari tertentu. Misalnya, nama-nama hari. On. On. Chris studies on Saturday morning. Coba ucapkan sesudah Helen. Chris studies on Saturday morning. Sekarang, coba ucapkan beberapa contoh lagi. He goes to the library on Friday.
He visits Iwan on Saturday. Saudara pendengar, mari kita pelajari sebuah kata baru yang dipakai untuk membuat pertanyaan. Kata ini berarti di mana atau ke mana. Coba dengarkan. Where? Where? Coba ucapkan. Susunan kata dalam pertanyaan yang memakai kata tanya ini sama dengan susunan kata dalam pertanyaan yang baru saja kita latih. Coba dengarkan. Where do you study? Where do you study? Sekarang, coba dengarkan dua jenis pertanyaan berikut ini. Dengarkan khususnya kata Do. dalam setiap kalimat itu dan perhatikanlah lagunya yang berbeda. Helen, Do you study a lot, Chris? Where do you study? I usually study at home. coba dengarkan sebuah contoh lagi. Where do you live, Jane? Kata yang kedua itu merupakan pembantu kata kerja. Dalam beberapa hal, kata tersebut bukanlah kata Do, tetapi kata is, or are. misalnya. Where are you going, Don? Pertanyaan itu mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi, kita mengatakan, Are you going? Where are you going? oh ya, apakah saudara perhatikan bahwa dalam bahasa Inggris dipakai kata yang sama untuk di mana dan kemana? Kata-kata Is and are. juga berarti terletak, seperti dalam contoh berikut ini. Where's my magazine? Apakah saudara dapat menangkap contoh tadi dengan jelas? Coba ucapkan sesudah Chris. Where's. Where's. Sekarang, coba ucapkan kalimat seluruhnya sesudah Chris. Where's my magazine? Dan berikut ini, Iwan akan memberikan sebuah contoh lagi. Coba ulangi. Where's Mr. Smart? Sekarang, akan kita dengarkan sebuah percakapan singkat. Iwan sedang bercakap-cakap dengan seorang mahasiswa di perpustakaan. Coba dengarkan kata-kata In and at. Where do you live, Ewan? I live in a college here at the university. And where do you come from? I come from Indonesia. Oh. And where are your family? Are they in Australia? No, they're in Indonesia. Saudara pendengar, sekarang sudah saatnya kita berlatih dengan pertanyaan tadi. Coba ajukan pertanyaan kepada teman-teman di sini, di mana mereka tinggal. Misalnya kepada Chris, pertanyaan saudara berbunyi, Where do you live, Chris? dengarkan lagi pertanyaan itu dan ulangilah. Coba tirukan juga iramanya. Where do you live, Chris? Sekarang, tujukan pertanyaan itu kepada Jane. Dan ulangilah pertanyaan yang betul sesudah saudara mendengarnya. Where do you live, Jane? Sekarang, mari kita beristirahat sebentar sebelum kita lanjutkan dengan bagian yang terakhir. Saudara pendengar, sekarang akan kita dengarkan percakapan antara Don dan Jane. Don ingin keluar dan memerlukan kunci mobilnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Jane, where are my keys?
Have you got them? No, I haven't got them. Why aren't they on this shelf? I always put them on this shelf. I don't understand it. Where are they, I wonder? Well, I don't know. You sometimes put them on your desk. Are they on your desk? No. Why do you want your keys? Where are you going? To Bob's place. It's Saturday. You know I usually play tennis. Oh, that's right. When do you start? At 3 o'clock. It's 3 o'clock now. Oh, where are those keys? Ah, here they are. Oh, thanks. When do you finish? Oh, about 6 o'clock. Good. Dinner's at 7. See you later. Okay. Bye. Saudara pendengar, demikianlah pelajaran kita untuk hari ini. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi. Dan sebelum siaran yang akan datang, pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya. Dan sekarang kami ucapkan sampai berjumpa kembali.